tepat waktu update. Suara apa itu? Coba lihat, hujannya segede ini. Tutup selokannya Kira-kira sampai ada gelap. buaya nggak ya? Udah, jangan hujan deras gini. Ayo cepat pergi. Apa itu? Tolong! Jalan kecil, aku segera sampai kantor. Nanti lihat aja gimana kau manggil ayah. Bos Chen, Aneh, mataku bermasalah ya. Kok tiba-tiba ada terowongan di jalan ini? Jangan-jangan salah jalan? Aneh, kok langit di luar gelap banget? Jiang San, nanti pulang kerja buang sampahnya. Cuci juga gelas-gelas di kantor. Bos Yang, aku datang magang, bukan jadi cleaning service. Emang ada bedanya? Anak magang nggak ada harganya. Kalau nggak mau ya pergi aja. Di belakang banyak mahasiswa ngantri mau ngerjain. Oh iya, toilet mampet. Nanti kau betulin juga ya. Panas banget. Buku panduan pembunuh monster bereaksi. Halamannya berubah warna. Ini kali pertama dalam 10 tahun buku panduan pembunuh monster mendeteksi keberadaan monster. Terdeteksi aura monster mendekat. Kumpulkan setetes darah monster untuk mengaktifkan buku panduan pembunuh monster dan dapatkan kemampuan pembunuhan dasar. 10 tahun. Kau tahu gimana rasanya aku lewatin 10 tahun ini? Aku udah nunggu hari ini terlalu lama. Ketemu monster hidup dan bisa aktifin Ceat yang nganggur 10 tahun. Jiang San, ngapain senyum-senyum sendiri? Udah beres belum? Aku mau ke toilet nih. Dengar semua, ada monster di sekitar sini. Cepat cari tempat buat sembunyi. Kau kerja sampai gila ya? Mahasiswa zaman sekarang emang absurd. Monster apaan? Kayaknya kau yang monster. Auranya dingin banget. Monsternya datang. Kenapa nih? Kalian merasa tiba-tiba dingin gak? Iya sih. Cuacanya berubah cepet banget. Monsternya datang. Sekarang cepat sembunyi. Masih sempat. Jiang San, kalau mau ngamuk di luar sana aja. Ini bukan tempat mocah sembarangan. Masih muda udah rusak otaknya. Bos Chen, kau datang. Ah, jangan. Banyak yang lihat nih. Jangan buru-buru gitu. Nanti di kantor aku panggil ayah, boleh kan? Itu Bos Chan, pemilik perusahaan. Aura dingin itu keluar dari tubuhnya. Jiang San, lihat apaan? Pergi sikat toilet sana. Bos Yang, ada yang gak beres. Diam. Kalau masih ngomong, sekarang juga kau kupecatat. Teriak sekenceng itu. Bos Chen gahar juga ya. Yang penting kalau lagi on gak ada tandingannya. Pantas aja bisa naik jabatan lewat Bos Chen. Jeritan kayak gitu MAH kita nggak sanggup, Tio. Tolong. Bos Yang, ini gaya baru ya? Ada apa? Tolong aku. Bos Chen gila. Cepat, selamatkan dia. Kesempatan bagus. Sekarang cepat ambil darah monsternya. Cepetan. Tarik, Bos Chen. Monster! Monster! Dimakan! Sekarang. Update tepat waktu. Makan. Sudah makan! Sekarang. Darah monster didapat. Buku panduan pembunuh monster sedang diaktifkan. Lari. Cepat. Lari!
atap, sembunyi. Tunggu buku panduan pembunuh monster aktif. Cepat ke atas. Kunci pintunya. Jangan biarkan monster masuk. Buka pintunya. Aku dan direktur yang masih di luar. Buka pintunya. Monsternya datang. Siapa yang mau buka pintu? Aku nggak berani. Monsternya datang. Buka pintu sekarang sama aja bunuh diri. Ini direktur yang. Buka pintunya sekarang. Yang mau pergi ya pergi. Aku sudah ketakutan setengah mati. Kalian bajingan semua, cepat buka pintunya. Kalau enggak, Gaji bulan ini jangan harap ada yang dapat. monsternya datang. Buka pintunya. Apa aku akan mati? Masuk. Jiangzhan, dasar sampah baru buka pintunya. Sialan! Kau egois sekali. Cuma mikirin diri sendiri. Kau pikir kami yang nggak bisa lari cepat gimana? Kami hampir dimakan monster. Aku sudah bilang ada monster. Tadi siapa yang nggak percaya? Siapa yang mengejek aku? Kami nggak percaya. Terus kau nggak bisa jelasin lebih banyak? Nggak bisa nahan aku? Kau cuma magang, berani bantah aku. Percaya nggak aku tampar kau? Jiangzhan, kau gila. Berani mukul direktur yang masih mau kerja di sini nggak? Nggak mau. Kau mau apa? Gue nggak seharusnya baik hati nyelamatin kalian. Jiangzhan, kau mau memberontak? Jiangzhan. Kau pikir nggak ada yang bisa ngatur kau? Sebagai pria, kita harus lindungi perempuan. Sekarang kau berani pukul perempuan. Aku nggak bisa diam aja. Tolong. Tadi pas gue nyelamatin orang kemana aja. Sekarang baru muncul sok jago. Masih berani caci maki. Hari ini aku ajarin kau pelajaran buat Pakai direktur lengan yang super kuat ini. Bajingan. Kau. Lengan super kuat katanya. Tadi kemana aja? Tenaga monster terlalu kuat. Pintu besar nggak akan tahan lama. Jiangzhan, bully orang sendiri. Kalau berani coba halangi pintu besarnya. Jangan biarkan monster masuk. Gimana ini? Ini atap. Kalau monster masuk, kita nggak bisa lari. Jiangzhan, semua gara-gara kau. Siapa suruh sembunyi di sini? Sekarang nggak ada tempat buat kabur. Kau mau bunuh kita semua. Sudah lama kok buku panduan pembunuh monster belum aktif? Ya ampun. Tolong. Direktur yang. Tolong aku. Aku perempuan. Kau cowok, kau minta aku tolong? Kau ngapain? Direktur yang. Kau kenal Direktur Chen? Bilang sama dia. Jangan makan kita. Bajingan. Sialan kau. Direktur yang. Li Tingting. Kita rekan kerja. Tolong aku. Pergi. Tidak. Buku panduan pembunuh monster berhasil diaktifkan. Selamat. Kau dapat profesi sequence Raja Bayangan. Raja Bayangan? Apa itu? Skill dasar Raja Bayangan terbuka. Ranah kegelapan. Malam adalah medan perangmu. Kegelapan adalah rumahmu. Bayangan adalah senjatamu. Selamat. Skill dasar ranah kegelapan didapat. Bisa kontrol semua bayangan. Kontrol semua bayangan. Jadi aku bisa kontrol bayangan? Coba dulu. Gila, bayangannya berdiri. Profesi sequence Raja Bayangan saat ini level terendah. Bunuh monster dapat darah monster. Naik level profesi. Bunuh monster di buku panduan. Naik level lebih cepat. Sekaligus buka atau tingkatkan skill profesi. Terus jadi kuat. Kalau bunuh monster bisa jadi kuat. Tunggu apa lagi? Jangan mendekat. Kita bakal dimakan. Monster ini dari mana? Kok nggak ada yang tolong kita? Aku lebih baik loncat daripada dimakan monster menjijikan. Tamat. Kemari. Update tepat waktu. Tolong. Kesini. Kamu lihat apa? Iya, kamu. Jiangzhan gila ya. Dia berani provokasi monster. Jadi pahlawan gini sama aja bunuh diri. Kesempatan datang. Udah nggak bisa loncat lagi kan? Sekarang giliranku. Bagus. Sebagai Raja Bayangan, aku bisa kenalikan bayangan dengan mudah. Tebas. Monsternya mati. Jiangzhan yang bunuh. Dia punya kemampuan kayak gini? Kau bukan Jiangzhan. Kita semua mati. Aku beneran bodoh. Tadi sempat ejek
Jiangsan, dia memang jagoan beneran. Bunuh monster. Jangkauan kontrol bayangan naik jadi 2 meter. Monster ini ada gunanya. Kemampuanku makin kuat kalau skillku terus naik. Jangkauan kontrolku bisa puluhan bahkan ratusan meter. Bisa bunuh musuh tanpa ketahuan. Seru nih. Buku monster baru seperempat yang berwarna. Belum sepenuhnya berubah. Jangan-jangan monster yang kubunuh ada masalah? Tapi kalau dipikir lagi, monster tadi memang beda dari buku. Sejak kapan ada terowongan di sini? Nggak tahu. Nggak ada kabar mau bangun apa-apa. Makanan ada di mana-mana. Ini surga banget. Tapi, sekarang bunuh dulu bocah sok itu. Sekarang gimana? Lapor polisi? Lapor apa? Polisi bisa urus monster? Mending pulang. Mereka siapa? Dari mana mereka datang? Kayaknya terbang. Monsternya kok mati? Monster mati satu sabetan. Sabetannya cepat banget. Siapa yang bunuh? Jiangsan. Jiangzan siapa? Jiangsan mahasiswa Universitas lagi magang di perusahaan kami. Bereskan mayatnya. Baik. Kalian lembaga khusus urus monster? Benar, kami dari Biro 749 Jiang, khusus tangani monster dan kejadian supernatural. Biro 749 baru pertama kali dengar. Ternyata monster beneran ada. Kita sama sekali nggak tahu. Aku protes. Aku minta pemerintah umumkan info monster. Tak berhak tahu. Protes ditolak. Kapten, mayat monster sudah diambil. Jejak sudah dibersihkan. Setelah diperiksa, monster nomor 093 dan ini cuma tubuh cloningnya. Tapi, meski cuma cloning, energinya tingkat 2, sangat kuat. Lu Piao Ziho. Monster ini sudah muncul 2 kali. Tiap kali makan banyak manusia. Jiang dalam masalah. Kenapa ini? Kenapa kita ada di sini? Aneh. Kayaknya ada yang gak bisa diingat. Bentar lagi kerja. Nanti yang penting potong gaji lagi. Liu mengki lagi. Dia pasti kehabisan duit lagi. Aneh. Jiangsan kok gak angkat teleponku? Dia lagi magang cari duit buat kamu kan? Jangan gitu. Jiangsan kataku. Dia kasih duit karena anggap aku adiknya. Kakak, semua tahu dia cuma budakmu. ATM berjalanmu. Pura-pura nggak ngerti. Yo Heng bentar lagi ultah. Aku harus cari duit buat kasih hadiah berkesan. Biar aku jadi pacarnya resmi. Kenapa buru-buru? Si budak nggak bebas. Jiangsan pasti telepon balik habis kerja. Liu mengki dan aku satu SMA. Demi sesama daerah, dia berkali-kali pinjam duit. Aku nggak pernah tolak. Tapi siapa sangka dia pinjam nggak bayar. Nggak bayar, malah terus pinjam lagi. Memang ada aja orang kayak gini. Mengki, lihat itu kan Jiangsan. Dia balik kampus. Ini kan jam kerja. Kakak Jiangsan. Kenapa nggak angkat teleponku? Maaf, HP-ku mati. Update tepat waktu. Kak Jiangsan. Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Maaf, HP-ku habis baterai. Ada perlu apa? Kak Jiangsan, aku mau pinjam uang. Ini yang terakhir kalinya. Aku sebentar lagi lulus. Nanti bisa cari uang sendiri. Nggak ada. Nggak ada? Bukannya kamu sudah kerja? Kerjanya jelek. Kena pecat. Pecat? Terus kamu sudah dapat kerja lain? Belum. Kamu nggak dapat kerja? Terus uang yang aku butuhin gimana dong? Memang urusanmu sama aku apa? Kak Jiangsan, gimana kalau aku cariin kamu kerja di proyek pasang besi? Asal kuat bisa dikerjain. Sehari ratusan ribu. Kamu cuma perlu kerja setengah bulan. Uangku cukup. Kamu kan kakakku yang baik. Pasti mau kan? Kan? Panggil bapak juga nggak bakal mau. Kak Jiangsan, kamu ngomong gitu. Aku jadi ngambek nih. Cepetan rayu aku. Rayu kamu? Nonton drama aja aku skip-skip. Masa aku mau buang waktu buat rayu kamu? Kalau kamu beneran butuh uang, coba aja jadi ayam. Cepet dapetnya. Ayam? Apa itu?
Itu pelacur. Jiang Zhan nyuruh kamu jadi pelacur. Jiang Zhan! Ngapain siksok banget? Pacarku Yoheng. Anak orang kaya di Jiang Chen dari kamu. Aduh, Mengki. Dia MAH cuma anak miskin. Gak punya apa-apa. Lulus kuliah juga pasti jadi rakyat jelata. Gak usah ngambil hati sama orang kaya gitu. Kapten, itu dia Jiang Zhan. Aneh. Aura bertiga ini kok kayak ada yang... Kamu merasakannya juga kan, Jiang Zhan? Kalian tahu namaku? Kenalan dulu, Biro 749 Jiang Cheng, Hu Jinting. Biro 749? Jangan-jangan organisasi yang lawan monster? Benar. Biro 749 memang organisasi Kami khusus kali ini menangani turun. karena monster yang barusan kamu bunuh. Lupang Ziho. Lupang Ziho? Itu nama monsternya? Dari mana asalnya? Monster asli seperti Lupang Ziho. Semuanya dari dunia dalam. Dunia dalam? Kamu bisa anggap dunia kita ini dunia luar. Dunia monster itu dunia dalam. Dua dunia saling berhadapan, saling terikat. Kadang muncul celah dimensi. Bahkan bisa menyatu. Monster dari dunia dalam langsung loncat ke dunia luar, membahayakan manusia. Kalau monster bisa ke sini, kita bisa ke dunia dalam gak? Bisa, kami ini disebut kultivator spiritual. Karena dunia luar nggak cukup energinya buat kita naik level. Setiap mau naik tingkat, kita harus ke dunia dalam untuk latihan. Jadi, aku sekarang kultivator spiritual? Benar, dan kamu terbangun secara alami. Oh, Yang terbangun alami itu langka dibanding kultivator yang dilatih kemudian. Kemampuannya lebih kuat. Jiang Zhan, aku penasaran di mana caramu bunuh monster tadi. Boleh aku tes kemampuanmu? tesnya gimana? Gampang. Lawan aku. Tenang aja, Dek. Aku bakal tahan tenaga. Gak bakal lukai kamu beneran. Ayo, aku juga pengen tahu seberapa kuat aku. Tapi ingat ya. Aku geraknya cepat. Awas! Nggak bereaksi sama sekali. Kayaknya Kapten terlalu menilaimu tinggi. Kamu kalah. Hati-hati! Apa? Aku nggak sadar dia menyerang. Bukan cuma belakang. Juga dari bawah. Kemampuan ini gila banget. Yang kalah itu kamu. Keren. Kapten, ini barang bagus nih. Harus masuk Biro 749. Aku yang latih dia. Jiang Zhan, tertarik gabung Biro 749. Bahaya enggak? Bahaya, kan kami harus tangani berbagai kejadian supernatural. Jaga keamanan masyarakat. Oke, aku pikir-pikir dulu. Kayaknya kamu nggak ada waktu buat mikir. Maksudnya? Kamu nggak bunuh Lupang Ziho yang asli. Tadi kamu cuma bunuh cloningnya. Cloning? Pantas monster itu beda dari yang di buku pembunuhan. Ternyata cuma cloning. Berarti harus bunuh yang asli. Baru semua monster di buku berubah warna. Lupang Ziho, nomor 093. Monster asli dari dunia sering muncul jadi terowongan. Menelan mobil dan orang yang lewat. Bisa ubah manusia jadi monster. Pernah bikin bencana besar. Hancurin kota kecil. Jadi Direktur Chen berubah jadi monster. Karena jubah. Update tepat waktu. Tubuh asli Lufuzi sangat kuat. Jauh lebih kuat dari penjelmaan Easy. Dan dia punya sifat khusus, yaitu pendendam. Kau bunuh penjelmaan dia, kemungkinan besar dia akan balas dendam padamu. Kalau begitu, aku harus gabung ke Biro 749. Aku dapat kemampuan baru dan jadi lebih kuat dari gabung Biro 749 lebih aman daripada sendirian. Dan aku bisa temukan Jiang lebih Zhan, banyak monster. selamat bergabung di Biro 749 sebagai anggota magang. Kalian? Tak menyanyikan nama penyelamat, tak membangun makam pahlawan. Hanya berharap tubuh ini jadi jembatan melintasi jurang. Hanya berharap jiwa ini jadi kayu bakar. Membakar yang tak dikenal. Kurbankan tubuhku. Lukis langit berbintang untuk anak-anak. Jaga dunia yang indah untuk semua makhluk. Ini apa? Ini sumpah anggota baru Biro 749 anggota baru. Anggota lama di sampingnya akan mengucapkan sumpah untuk kata-kata ini. Nanti kau juga akan bacakan untuk anggota baru lain. Kapten, aku mengerti. Oke. Jangan terlalu serius. Jiang Zhan, aku antar kau ke Biro 749 urus administrasi. Kak Jing, apa Biro 749 semiskin ini? Sampai naik bus sudah miskin, gabung organisasi miskin lagi. Rasanya kayak ditipu. Apa kau tahu? Bus 749 adalah bus khusus Biro Kan tetap bus. 749. Apa Beda. bedanya? Datang. Kak Jing, berapa lama perjalanannya?
Sudah sampai. Sampai? Baru naik sudah sampai? Ikut aku masuk. Di balik pintu ada dunia terpisah. Luar biasa. Biro 749 masih di kota Jiangcheng. Cuma lokasinya tersembunyi. Orang biasa sulit menemukannya. Kita bisa pakai jalur teleportasi di bus 749 masuk dengan cepat ke sini. Astaga! T-Rex! Ini raksasa mengerikan. Salah satu monster yang ditahan Biro 749. Usaha kota secara sangat besar. Masa bisa kabur? Awas! Hentikan Tahan dia! dia! Jangan sampai dia bikin rusak di Biro 749. Tidak bisa. Monster besar ini terlalu kuat. Bukan tipe yang bisa aku lawan. Jiang Zhan, cepat menghindar! Binatang, diam sana. Masih berani melawan? Cari mati. Cepat ikat dan kurung dia. Astaga! Siapa ini? Brutal banget. Langsung habisi tanpa bicara. Bunuh monster saat ini, raksasa mengerikan, jangkauan kontrol bayangan bertambah jadi 3 meter. Benar, bunuh monster bisa naik level. Setiap jangkauan kontrol bayanganku bertambah 1 meter. Kekuatanku juga bertambah. Jiang Zhan, kau cepat sekali bunuhnya. Monster biasa, kami di Biro 749 lebih Kak Jing, utamakan bunuh penahanan. saja semua monster ini habis masalah. Kenapa harus ditahan? Tujuan penahanan untuk peliti monster, cari cara atasi mereka. Yang paling penting, monster tidak bisa habis dibunuh. Tidak bisa habis, itu karena belum cukup banyak dibunuh. Bunuh sampai darah berceceran. Cepat atau lambat monster juga akan takut. Kakak, terima kasih. Ini salahku. Tidak jaga raksasa mengerikan Kalau dengan bukan kalian bantu. Hari ini pasti terjadi kerusakan besar. Chenzi? Oh, kakak kenal aku? Chenzi karena tuh kampus Universitas Jiangcheng. Cewek paling populer di kampus. Katanya anak orang terkaya. Dewi idaman banyak cowok di kampus. Ternyata dia juga gabung Biro 749. Chenzi, lupa kenalkan kalian. Kau dan Jiang Zhan dari universitas yang sama. Hah? Kakak sehebat ini ternyata sekampus dengan aku. Dibanding kakak, aku masih jauh. Panggil aku Jiang Zhan saja. Aku cuma investigator magang. Hari pertama di Biro 749. Benar, investigator magang sudah bisa bunuh raksasa mengerikan. Aku sangat kagum. Jiang Zhan, ayo, aku antar kau urus Jiang Zhan, administrasi. aku lebih dulu berapa bulan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tanya aku Terima saja. kasih. Gimana? Dulu kau mungkin tidak ada kesempatan bicara sama Ratu Kampus. Sangat antusias padamu, bahkan mengagumi. Enakan rasanya? Update tepat waktu. Bagi kultivator kekuatan spiritual seperti kita, kekuatan adalah segalanya. Biro 749 ternyata punya Kau bisa banyak anggap orang. Biro 749 seperti mahasiswanya universitas. Adalah investigator magang. Semua berlatih keras, berjuang untuk lulus dan jadi investigator resmi. Jiang Zhan, dengan rencana Biro 749 mulai sekarang kau punya otoritas penegak hukum tertinggi di negara menangani kejadian yang mengancam keselamatan manusia. Harap kau bisa memikul tanggung jawab ini. Mengerti. Nanti kalau sudah jadi investigator resmi, kau akan dapat lebih banyak fasilitas dari Biro Fasilitas 749. apa saja? Banyak, seperti pil obat yang diberikan tiap bulan, penukaran teknik dan jurus bahkan izin membawa senjata berat, dan akses ke dunia lain. Bagaimana caranya jadi investigator Ada resmi? 2 syarat. Pertama, selesaikan 3 misi secara mandiri. Kedua, lulus ujian akhir. Biro 749 mudah masuk tapi sulit lulus. Banyak investigator magang gagal ujian dan pergi. Peringatan mendesak. Kejadian supernatural baru muncul di Jiangxi. Nama kode surat cinta pembunuh. Korban akan menerima surat cinta. Surat itu akan berubah sesuai pikiran korban, menampilkan apa yang ingin dilihat korban, dan akhirnya menjebak korban, menyebabkan akibat yang mengerikan. Diduga monster jenis baru. Kekuatannya belum diketahui. Seharusnya tidak melebihi tingkat ini. Target utamanya pria. Semua investigator Biro 749 harap Monster waspada. baru lagi. Akhir-akhir ini monster makin sering muncul. Dia menerimaku. Dia mau jadi pacarku. Hei, gendut. Lihat apa? Zaman sekarang masih ada yang kirim surat. Wah, surat cinta. Gendut, diam-diam bisa juga kau. Siapa yang kirim surat cinta? Chenzi. Gendut, Chenzi itu Chenzi kampus kita atau cuma nama yang sama? Bukan nama yang sama. Dia si Ratu Kampus Chenzi.
Serius? Itu kan Ratu Kampus. Pasti benar. Aku sudah kirim lebih dari 100 surat cinta diam-diam. Hari ini akhirnya dia tersentuh dan mau jadi pacarku. Ratu Kampus suka tipe gendut? Ayo. Hari ini aku yang traktir. Apa aja, makan sepuasnya. Berita sebesar ini. Panggil Jiang Zhan biar rayain bareng. Benar. Mana bisa tanpa Jiang Zhan? Panggil dia biar saksikan kebahagiaanku. Aku telepon Jiang Zhan. Jiang Zhan, Biro 749 10 kali lebih besar dari Universitas tunjukkan tempatnya. Aku masih harus lacak keberadaan tenggorokan jalan. Kalau monster ini telah ditangkap sehari, korbannya berlipat ganda. Ada apa? Chenzi, kau kirim surat cinta atas si gendut asrama kami? Teman sekamarku bilang dapat surat cinta darimu. Mana mungkin? Aku tidak pernah nyatain perasaan ke siapapun. Aku cuma suka orang di Biro 749. Kak Jin, kemungkinan besar surat cinta pembunuh Aku sudah langsung muncul. laporkan. Biar Biro kirim investigator. Biar aku yang tangani. Kau baru gabung. Kurang pengalaman. Bisa? Tadi disebutkan, monster surat cinta pembunuh tingkat 2. Aku bunuh cabang tenggorokan jalan juga tingkat 2. Tidak masalah. Kalau aku bunuh monster, kekuatanku bertambah. Kesempatan ini jangan dilewatkan. Kak Jing, aku minta ikut. Kau juga mau ikut? Kalau kau kenapa-kenapa, kakekmu akan menuntut kami. Kasus ini soal reputasiku. Aku harus ikut. Lagi pula, setengah tahun ini aku belum selesaikan satu misi pun. Kalau begini terus, aku akan dipecat. Kak Jiang Zhan, naik. Apa tidak terlalu mencolok ke kampus pakai ini? Mencolok? Aku sengaja pilih mobil paling biasa. Sepertinya kau salah paham arti kata biasa. Ling Ling, yang duduk di mobil sport itu Jiang Zhan bukan? Kau salah lihat. Mana mungkin orang biasa kayak dia naik mobil mewah? Aku salah lihat, tapi mirip banget sama Jiang Zhan. Kalau aku tidak salah, mobil sport itu punya Ratu Kampus Chenzi. Mana mungkin Jiang Zhan si culun itu kenal sama Ratu Kampus? Jiang Zhan, kau bilang surat cintanya palsu. Apa maksudnya ini? Gendut, kasih suratnya ke aku. Jiang Zhan, surat cintanya tidak mungkin palsu. Ini tulisan tangan Chenzi. Aku sudah bandingkan dengan catatannya. Persis sama. Biar Chenzi sendiri yang bilang ke kau. Dia janjian ketemu malam ini. Tidak usah nunggu malam. Aku sudah bawa. Dia ajak aku ketemu malam ini. Nggak perlu nunggu malam. Aku udah bawa dia. Benar kata Jiang Zhan, surat cinta itu palsu. Aku nggak pernah nulis surat cinta. Chenzi! Beneran si Ratu Kampus. Auranya yang dingin ini nggak salah lagi. Palsu. Lalu siapa yang nulis surat cinta ini? Surat cinta ini berbahaya. Biar aku yang simpan. Jiang Zhan. Hubungan kamu sama Chenzi apa? Jiang Zhan itu pacarku. Jangan nangis. Amzi, jangan deketin si Ratu Kampus, bukan Ai. Aku nangis bukan karena itu. Terus kenapa? Karena Jiang Zhan udah punya pacar. Masih Ratu Kampus pula. Ini lebih sakit daripada dibunuh. Jiang Zhan, jangan ambil hati ya. Aku bilang gitu biar temen sekamarmu ikhlas. Aku paham. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak keberatan, gimana kalau kita coba beneran? Tulisan tangan di surat pembunuh ini mirip banget sama punyaku. Isinya apa? Halo. Terima kasih udah nulis surat cinta buat aku. Ngejar aku. Sebenarnya aku juga udah lama suka sama kamu. Aku tahu ini tiba-tiba banget buat kamu. Tapi aku nggak mau sembunyiin perasaan lagi. Malam ini jam 12. Ayo kita kencan. Ingat, jam 12. Harus datang. Dimanapun kamu, aku akan cari kamu. Aku pasti ketemu kamu. Kamu itu milikku. Nggak bisa kabur. Surat cinta ini seram banget. Bentar lagi, jam 12. Monsternya beneran bakal datang sesuai surat ini? Kemungkinan besar. Cuma monster itu nulis surat atas namamu. Apa dia bakal muncul pakai wujudmu? Bisa jadi. Kalau kamu nggak bisa bedain yang asli gimana? Kita bikin kode rahasia. Atau ada ciri khusus di tubuhmu? Monster nggak mungkin bisa tiruin sempurna. Aku ada tahi lalat merah di pantai. Boleh aku lihat itu? Aku udah sampai. Dia datang. Datang. Di mana? Aku di sini. Jiang Zhan, pasti dia itu. Aku datang buat kencan sama kamu. Kalau kencan, ngapain kamu di dalam layar? Pacaran online? Bukan pacaran online. Aku mau dapetin tubuhmu.
Kalau bukan pacaran online, cepetan keluar dari TV. Itu harusnya repliku. Kamu sendirian gak takut? Banyak bacot. Keluar sana. Oke. Aku keluar sekarang. Jangan kabur ya. Aku datang. Gen Z, cabut colokannya. Siap. Kamu. Ngapain? Dasar bodoh. Nyangkutkan. Berani mainin aku. Tunggu aku keluar. Kamu mati. Biar aku bantu. Mau ngapain kamu? Sialan. Brengsek. Jangan hajar muka. Ngaku, siapa yang suruh kamu? Jiangsan, monster ini ada dalangnya. Pangzi nulis surat cinta buat kamu itu rahasia. Aku aja nggak tahu. Makhluk ini kok bisa tahu? Pasti ada yang aneh. Jangan biarkan aku lepas. Kamu bakal tahu rasa. Cepat atau lambat aku keluar. Sini, aku cabut gigimu. Masih keras kepala nggak? Ada pria paruh baya namanya Lau Qiang. Dia kerja sama-sama aku buat bunuh orang. Dia sekarang di Hotel Hongyu kamar 803. Lau Qiang itu petualang lepas di biro. Terdaftar. Aku mau lepas. Kamu bakal mati. Kamu bakal jadi manusia ke-11 yang aku bunuh. Gila, palu gede banget. Cuma capek pakainya. Kalian praktisi spiritual. Biro 749 bertugas. Tunggu penahanan. Dua bocah culun. Pantas nangkep aku? Hari ini kalian bakal paham. Dua tangan gak bisa lawan 4 tangan. Jiangsan, makhluk ini susah dihadapi. Bantuan aja. Nggak usah, kalau bukan karena pengen tahu wujud aslinya. Udah aku habisin dari tadi. Anak muda, omong doa nggak bikin kenyang. Aku nggak cuma omong. Dasar tolo. Udah aku bilang 2 tangan nggak bisa lawan 4 tangan. Update tepat waktu. Bodoh tak punya otak. Sudah aku bilang, 2 tangan susah lawan 4. Mati. Aku memang hebat. Terlalu cepat senang. Aku punya 8 tangan. Apa? Aku juga punya. Aku tak percaya ini. Sekarang percaya kan? Hebat sekali Jiangsan. Gampang sekali menjebak monster itu. Aku akan mengamankannya sekarang. Senang berkencan denganmu. Kau mau apa? Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Aku minta diamankan. Tidak diamankan? Tidak usah, terlalu ribet. Tapi sesuai aturan, Biro 749 harus Bunuh mengamankan. monster 8 lengan. Jangkauan kendali bayangan meningkat jadi 4 meter. Kuasai metode baru kendali bayangan, penempelan bayangan. Penempelan bayangan? Ini teknik baru mengendalikan bayangan. Penempelan bayangan. Tempelkan bayanganmu sendiri sebentar pada permukaan objek target dan tandai objek itu. Ketahui posisi pasti objek target kapan saja. Ayo, waktunya mepet. Harus ke Hotel Bulan Merah cari dalang di belakangnya, Lau Qiang. Siapa? Buka pintu, RK bawa bantuan. Bawa bantuan? Tidak perlu. Jangan ganggu aku. Buka pintu, kau pengguna beruntung pilihan kami. Terbatas. Sudah selesai belum? Gue bilang pergi. Tim peledah siap. 3, 2, 1. Kau Lau Qiang, Dasar bajingan, tunggu sebentar kalau kau tidak kasih penjelasan yang masuk akal. Gue akan... sekarang aku kasih penjelasan kasar. Gue tidak sangka masih ada yang berani cari masalah sama gue. Hari ini gue tunjukkan apa itu rasa takut. Ini apa? Kalian ini siapa? Biro 749 sedang bertugas, berlutut, dan kerjasama. 749? Berani urus Ngaku gue? jujur, surat cinta pembunuh ada hubungannya sama kau Gue atau tidak tidak? tahu kalian bicara apa. Kirain musuh gue datang balas dendam. Ternyata cuma Biro 749. Monster itu sudah ngaku. Atau kau pikir kenapa kami bisa temukan kau? Kata monster, kau percaya? Aturan Biro 749 jelas bilang, jangan mudah percaya kata monster. Anggota Biro 749 macam apa kau ini?
Hal gini aja tidak tahu. Mangkuk darah ini kalau tidak salah keba. Darah manusia jelaskan kan? apa? Gue tidak tahu. Tidak mau jelasin juga. Siapa tahu darah ini kalian bawa untuk jebak gue. Menyebalkan, orang ini memang mau main curang. Bukan gue meremehkan kalian. 2 penyidik magang aja mau interogasi gue. Gue anggota pembunuh bayaran. Kalian salah pilih musuh. Jiang Zhan, bawa pulang untuk Di sini tidak diinterogasi. akan dapat Bawa apa-apa. gue pulang? Ada gunanya? 24 jam kemudian, gue santai keluar dari Biro 749 kalian. Sekali, sudah bunuh banyak orang masih sombong begini. Rasanya ingin Jangan pukul terlalu dia. kasar tidak baik. Biar aku saja. Anak muda, lebih baik jangan cari masalah. Mati beberapa orang biasa itu masalah apa? Kalian minta maaf sama gue, anggap saja. Kau benar-benar anggap gue remeh ya? Gue bakal buat kau menyesal. Sol sepatu gue tidak kelihatan. Bantu liatin ada kotoran anjing atau tidak. Gue anggota pembunuh bayaran. Aliansi imut gitu? Hah? Pembunuh bayaran langit. Oh, ternyata kutu kula. Kalau kau tidak layak mati, siapa yang layak? Biro 749 main kekerasan. Gue mau laporkan kau. Main kekerasan? Kau meremehkan aku. Kau mau apa? Ingat baik-baik. Ini namanya eksekusi maut. Sejak kapan penyidik Biro 749 seganas ini? Lepaskan gue! Berhenti! Cepat berhenti! Gue ngaku semua! Tidak usah buru-buru. 24 jam masih lama. Main lagi sebentar. Update tepat waktu. Kakek, hentikan! Terus begini aku bisa mati. Beri aku kesempatan mengaku. Yes? Beres! Zi, cakap ini. Baik, serahkan padaku. Sudah mengaku semua. Lapor. Laukian Kapten. bekerja sama dengan monster Bashisha membunuh mahasiswa Laukian Universitas menyediakan data Jiang. mahasiswa. Bashisha yang membunuh. Setelahnya Laukian dapat darah segar untuk latihan ilmu sesat. Bashisha monster asli dari dunia lain. Bukan. Bashisha monster buatan manusia. Ada orang di balik Laukiang. Pintar. Dan orang ini tak akan pernah kau duga. Siapa? Ketua BM kampus kami, Yo Heng. Yo Heng. Kenapa namanya familiar? Yo Heng anak orang kaya terkenal di Jiang. Keluarga Yo punya pengaruh besar di Jiang. Sangat berpengaruh. Aku ingat sekarang. Yo Heng pacar kaya yang disebutkan Liu Mengqi. Kau kenal? Tidak. Ayo, cari Yo Heng. Aku cek keberadaannya. Yo Heng sedang di luar negeri. Sebaiknya jangan buru-buru. Tunggu dia pulang. Jiang Kapten, kerja denganmu menyenangkan. Tugas pertama selesai dengan cepat. Kita berdua aja terus ya. Berdua? Maksudku jadi tim. Kita berdua jadi partner. Kerja bareng. Tianxia Meng organisasi sipil kultivator spiritual. Beberapa tahun ini sangat aktif. Sering mengadakan pertemuan kultivator. Punya pengaruh besar di kalangan kultivator mandiri. Ini apa? Buku panduan pembantaian Kenapa monster. muncul sendiri? Buku ini merasakan sesuatu. Lubang tenggorokan ada di dekat sini. Aneh. Aku tidak ingat ada terowongan di sini. Berhenti. Terowongan di depan itu lubang tenggorokan. Lubang tenggorokan nomor 093. Bocah kecil, kau tidak terjebak. Pergi dari sini. Minta bantuan 749. Bunuh klonku. Kau juga akan jadi klonku. Tinggalkan mobil. Pantas monster bernomor dari dunia lain. Memang brutal. Kalian berdua sepertinya lebih lezat. Sialan. Di wilayah umat manusia. Kau berani sombong. Karena aku punya kekuatan untuk sombong. Gadis berayun palu besar. Dia terlalu cepat. Tidak kena. Dengan kekuatan segini mau lawan aku. Terlalu naif. Masih sombong? Kebaikan setinggi kaki, kejahatan ini setinggi cukup tangan. menarik. Penggal kepalamu. Sial, lehernya keras sekali. Tidak bisa potong kan? Kau pikir kenapa Biro 749 beri aku nomor itu pengakuan atas kekuatanku? Bayangannya dia lepaskan. Ini baru pertama kali. Giliran aku berburu. Awas. Jiang Zhan, kau tidak Tidak apa-apa. apa-apa. Bagus sekali. Sialan, ini ternyata jimat pelindung.
Jangan istirahat. Sekarang hancurkan dia. Aku kehabisan tenaga. Palu dari kakek terlalu berat. Maksimal 2 kali pakai. Kau lukai aku. Harus makan kalian untuk pulih. Lubang tenggorokan, jangan lancang. Jiang Zhan. Mundur. Serahkan pada kami. Kepung dia. Jangan biarkan dia kabur. Mau adu jumlah? Aku lebih banyak dari kalian. Hati-hati, ada yang datang. Kenapa banyak sekali? Ini semua klon yang diubah lubang tenggorokan. Bukan lagi manusia. Bersiap bertarung. Anak buah, budak-budakku, jangan mengecewakan. Ikut aku bunuh tubuh asli lubang tenggorokan. Klonnya lebih mudah dibunuh. Bunuh klon lubang tenggorokan. Kekuatan bayangan naik 1. Kekuatan bayangan bisa naik juga. Lanjut bunuh. Bunuh klon lubang tenggorokan. Kekuatan bayangan naik 1. Transformasi. Lepaskan kekuatan jahat kalian. Jiang Zhan, Kapten. Monster ini jadi kuat. Lalu kenapa? Bukan kali ini saja bunuh Datang mereka. tepat waktu. Waktunya pembantaian. Update tepat waktu. Waktunya membunuh. Keren banget. Kenapa skill bocah ini sekuat ini? Setelah membunuh Lupiao, kekuatan bayangan naik 1. Kekuatan bayangan naik 1. Kekuatan bayangan naik 1. Kekuatan bayangan naik Bagus, 1. aku bisa merasakan bayangannya makin kuat. Kloningan Lupiao cuma buat ngasih pengalaman gratis. Manis sekali. Jangan lari kalian. Habisi mereka cepat. Bocah itu akan kubunuh sendiri. Hati-hati. Kapten, Tolong cepat tolong aku. lezat. Gue lawan kau sampai mati. Cahaya Buddha tanpa batas. Gila. Kapten Hu jadi biksu besar. Ini skill bakat Kapten Hu. Cahaya Buddha tanpa batas. Melawan monster. Amitabha. Lupiao, berlutut dan panggil aku ayah. Ini kok jadi aneh ya? Jadi botak. Pas dimakan gak perlu cabut bulu lagi. Kalau kau tak mau diajarkan, biksu ini juga jago berantang. Apa-apaan? Gak ada apa-apanya. Kalau aku pejam mata, gelap. Kalau buka mata, terang. Kalau bukan aku tokoh utamanya, siapa lagi? Tahu kenapa Tuhan di atas? Karena aku di bawah. Kenapa biksu ini agak gila ya? Menurut Kapten Hu sendiri, setelah cahaya Buddha tanpa batas, ada yang menguasai tubuhnya. Tapi aku rasa ada yang aneh. Soalnya Kapten Hu suka baca novel asal-asalan. Lebay banget gak sih? Waktu nggak berani jalan. Dia menunggu ceritaku sampai halaman terakhir. Kau siapa memangnya? Aku nggak tahan lagi. Akan kurobek mulut cerewetmu itu. Perlindungan cahaya Buddha. Tak ada yang bisa melindungimu. Kapten, Lupiao bukan tingkat 3. Energinya setidaknya tingkat 4. Apa? Tingkat 4. Datang untuk membantu. Aku akan melahap seluruh kota ini. Semua orang akan jadi kloninganku. Aku akan menguasai wilayah ini. Mengerikan sekali. Monster nomor di bawah 100 terlalu kuat. Semua dengarkan. Jangan ada yang mundur. Di belakang kita ada ribuan keluarga. Meski jadi tumpukan mayat berdarah, kita harus menghentikannya. Lawan sampai mati. Mati pun tidak mundur. Aku suka kalian yang keras kepala. Kenyal dikunyah. Cepat bunuh semua kloningan ini. Lihat sampai seberapa kuat bayanganku sekarang. Brutal banget. Aku suka. Membunuh kloningan Lupiao. Kekuatan bayangan naik 1. Tinggal satu lagi. Bagus kau menyerah. Biar matimu cepat. Kapten Hu dan yang lain gak kuat lagi. Tinggal kalian berdua. Mudah sekali. Lupiao, jangan sombong.
Kau nggak bisa kabur dari penahanan. Itu karena mereka lemah, bukan urusanku. Setelah menghancurkan kota ini, kekuatanku akan naik tingkat lagi. Kau lagi. Jiangzhan. Bodoh. Jurus ini sudah kau pakai 5 menit lalu. Nggak mempan, nggak putus. Bodoh. Kira aku masih sama seperti 5 menit lalu? Efek kekuatan bayangan yang naik lumayan bagus. Bahkan Lu Qiao nggak bisa putuskan dengan mudah. Sini kau. Jiangzhan. Berhenti! Kau punya kekuatan setara denganku. Bagus. Bukan cuma kekuatannya yang tenaganya juga naik banyak. Kau bikin aku sakit. Kau nggak apa-apa? Update tepat waktu. Masih belum bisa melukai makhluk Sepertinya itu. meski kekuatan dan intensitas bayangan meningkat, tapi ketajamannya masih kurang. Jiangzhan, level tenggorokan Lu Xiao terlalu tinggi. Serangan biasa tak bisa melukainya. Kalian pergi duluan. Aku dan Kapten Hu akan beri kalian waktu Belum untuk tentu kabur. tak bisa melukai makhluk itu. Kau punya cara. Zi, pinjam palu besarmu sebentar. Baik. Jiangzhan, palunya sangat berat. Butuh tenaga besar untuk menggunakannya. Yang aku punya memang tenaga. Benda suci ini memang luar biasa. Aku ambil 80. Benda suci memang tapi kau ini lemah. Bagus. Kita lihat berapa kali kau bisa pakai. Bocah, kehabisan tenaga kan? Rasakan ini. Ini baru permulaan. Jiangzhan sudah pakai palu itu 4 kali. Kakekku bilang tak ada yang bisa pakai benda suci ini lebih dari 3 kali. Kekuatanmu bukannya melemah, malah bertambah. Kau bukan pengguna energi spiritual biasa. Tunggu dulu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Rekrutan baru ini hebat sekali. Biro 749 Jiangcheng, kita dapat bibit Dengan unggul. potensimu, sebentar lagi pasti harus ke dunia lain untuk terobosan. Kita bisa kerjasama. Update tepat Dengan potensimu, kamu pasti bisa terobos ke dunia lain dalam waktu singkat. Kita bisa kerjasama. Berhenti. Pamat. Orang ini sama sekali nggak bisa diajak bicara. Cuma gebuk-gebuk aja. Jiangchen, sudah cukup. Lu Qiao Ziho sudah kehilangan kemampuan melawan. Bisa ditahan sekarang. Cepat hentikan. Aku minta ditahan. Apa? Kamu mau terus menyerang? Aku nggak bilang begitu. Kamu mau bakar tempat ini? Telingamu bermasalah ya? Kamu bahkan mau bunuh semua orang. Aku difitnah. Keras kepala. Kamu harus dihabisi. Mati? Apa Lu Qiao Ziho bilang begitu? Sepertinya iya, tapi kayaknya juga enggak. Bunuh monster dari buku pembunuhan target monster, Lu Qiao Ziho. Gambar Lu Qiao Ziho sepenuhnya berubah jadi berwarna. Raja Bayangan, Raja Malam atau Raja Gerah Gelap, semuanya sebutan untuk profesi sekuensmu saat ini. Bunuh monster dari buku pembunuhan target monster Lu Qiao Ziho. Profesi ini akan naik tingkat. Bayangan hitam raksasa itu, satu matanya jadi nyata. Apa ini artinya kalau aku bunuh semua monster di buku pembunuhan? Bayangan hitam itu bakal jadi manusia sungguhan? Profesi sekuens, Raja Bayangan naik tingkat selesai, dapat bakat, mata pembongkar ilusi. Bakat mata pembongkar ilusi? Buat apa? Update tepat waktu. Profesi sekuens, Raja Bayangan berhasil naik tingkat, mata penghancur ilusi. Bakat mata penghancur ilusi. Apa gunanya? Mata penghancur ilusi bisa menghancurkan semua ilusi dan membuat ilusi itu terlihat. Masih agak enggak percaya. Lu Yao ternyata dibunuh Jiangzhan. Seperti yang kau bilang sebelumnya, Biro 749 Jiangcheng dapat harta karun. Ini apa? Ini batu dua dunia, item khusus yang jatuh kalau membunuh monster bernomor di dunia dalam. Gunanya apa? Batu dua dunia memberi satu kesempatan masuk ke dunia dalam. Kapten Hu, kau pernah bilang dunia luar nggak bisa kasih energi yang kita butuhkan untuk terobosan. Jadi pengguna spiritual harus ke dunia dalam untuk terobosan. Jadi kapan kita bisa melakukan terobosan? Kapan saja. Kapan saja? Benar,
Asal punya batu dua dunia, secara teori bisa ke dunia dalam kapan saja untuk terobosan. Aku nggak ngerti. Terobosan nggak perlu akumulasi kultivasi sampai puncak tingkatan? Pengguna spiritual nggak punya pembagian tingkatan. Nggak ada pembagian tingkatan? Benar, entah kebangkitan bawaan atau belakangan. Saat kebangkitan sudah menentukan kekuatan pengguna spiritual. Tentu ini bukan mutlak. Banyak pengguna spiritual masih bisa jadi lebih kuat dengan latihan terus-menerus. Cuma prosesnya agak lambat. Kalau ke dunia dalam untuk terobosan, sebenarnya terobosan apa? Pengguna spiritual cuma punya satu kesempatan terobosan seumur hidup. Di dunia dalam, pakai energi kuat dari sana untuk meningkatkan kemampuan yang didapat saat kebangkitan. Cuma itu? Kemampuanku bisa naik dengan membunuh monster. Berarti terobosan di dunia dalam nggak berguna buatku. Tentu kau bisa pilih nggak tingkatkan kemampuan, tapi perkuat tubuh. Maksud update tepat waktu. Tentu kamu juga bisa pilih tidak tingkatkan kemampuan, tapi perkuat tubuh fisik. Bisa pilih juga? Saat breakthrough, kamu bisa pilih arah breakthrough-nya. Banyak kultivator spiritual saat awakening tidak dapat kemampuan, atau dapat kemampuan yang lemah. Mereka akan pilih perkuat tubuh fisik saat breakthrough. Konon ada kultivator spiritual yang tingkatkan tubuh fisiknya sampai level monster. Sangat kuat. Tingkatkan tubuh fisik. Lumayan juga. Soalnya sekuat apapun kemampuannya, aku tetap rapuh. Tidak ada peningkatan. Selain itu, ada kultivator spiritual yang sudah berhasil breakthrough untuk tembus batas lagi. Masuk dunia lain untuk breakthrough kedua. Ada yang berhasil jadi luar biasa kuat, tapi lebih banyak yang gagal breakthrough. Nyawa melayang sia-sia. Ada yang lebih gila lagi cari breakthrough ketiga. Ingin jadi dewa perang dunia, tapi sampai sekarang semua gagal. Jiang Zhan, dunia lain sangat berbahaya. Juga sama bahayanya. Sebelum dapat pengalaman cukup, jangan pergi ke dunia lain. Mengerti. Jiang Zhan, ayo lepas rekan yang gugur. Baik. Tak agungkan nama penyelamat, tak bangun makam pahlawan. Hanya berharap tubuh ini jadi jembatan membentang melintasi jurang. Hanya berharap jiwa ini jadi kayu Membakar bakar. habis yang tak Korbankan diketahui. tubuhku. Gambarkan langit berbintang untuk anak-anak. Jaga dunia yang indah untuk semua. Bukit hijau kubur tulang pahlawan. Alam semesta kenang jiwa pemberani. Kalian semua, selamat jalan. Update tepat waktu. Sudah bangun? Kamu masuk dari mana? Ngapain tegang begitu? Yang perlu dilihat sudah aku lihat semua. Ada dua kabar. Yang pertama, kamu jadi terkenal setelah mengalahkan Lu Piao. Kamu langsung naik Sekarang seluruh kalangan kultivator membicarakan Kabar kamu. kedua? Jiang Zhan jadi investigator resmi 749. Harus penuhi 2 syarat. Selesaikan 3 misi. Lu Piao itu 1 misi. Shue cinta pembunuh karena Yohan belum pulang. Dihitung setengah misi. Sisa 1 misi lagi dengan kemampuanmu pasti cepat selesai. Sekarang mau selesaikan syarat kedua lebih dulu. Lulus uji akhir? Uji apa? Belum pasti. Tiap kali ujiannya beda. Yang jelas uji akhir cuma setahun sekali. Kalau lewat kesempatan ini, harus nunggu setahun lagi. Apa lagi? Berangkat. Jiang Zhan, mereka semua investigator magang yang ikut uji bareng kita. Katanya angkatan ini banyak bibit unggul. Nimi, Kenzi, kamu mau apa di sini? Jiang Zhan, ayo kita pergi. Jangan pedulikan dia. Jack ini namanya yang Xiaona. Dia selalu iri sama ditambah pacarnya dulu meja aku. Jadi di 749 dia selalu bikin masalah sama aku. Kamu tikus ya? Lihat aku langsung kabur. Kamu takut banget sama aku? Yang Xiaona, aku cuma malas ladeni kamu. Jangan kebablasan. Banyak bacot. Aku tanya kamu mau apa di sini? Ya jelas ikut uji akhir. Ikut uji akhir? Setengah tahun ini kamu 1 misi pun belum selesai. Masih berani update tepat waktu. Ikut ujian akhir. Setengah tahun, 1 tugas pun belum kelar. Masih berani ikut ujian? Jangan atur aku. Aku bukan atur kamu. Menurutku kamu pajangan cantik tapi nggak berguna. Aib Biro 749. Susah banget ngaku kamu nggak berguna. Kalau aku jadi kamu, udah mundur sendiri dari Biro 749. Baunya dari mulut kamu. Kamu makan tai, ya? Kamu nyindir aku, ya? Nyindir kamu? Kamu kebanyakan mikir. Aku ngatain langsung. Dasar mulut nyolot. Kamu. Bajingan! Anak baru berani ngomong gitu ke aku? Akan aku hajar sampai mampus. Ada apa sih? Kayaknya yang Xiaona barusan dihantam sampai mental. Kena batunya. Pacarnya yang Xiaona itu Zhao Zhengning. Loh? Mingge, dia tadi mukul aku. Aku lihat. Mingge, hajar habis pasangan bejat Aku itu. berdiri di sini.
Kamu nggak lihat? Xiang Zhang, orang ini Zhao Sebelum Zhengming. Kamu datang, semua orang bilang dia paling kuat di angkatan magang ini. Aku lagi ngomong sama kamu. Berlutut dulu. Bocah Bocah ingusan. sialan! Kamu! Lihat kamu begini. Rasanya puas. Mingga. Santai. Aku nggak apa-apa. Pertunjukan baru mulai. Ji, dia kamu yang bawa, kan? Aku yang bawa. Aku kasih kamu pilihan. Jadi pacarku. Kalau tidak, hari ini aku bikin dia tamat. Mingga, kamu suruh dia jadi pacarmu. Terus aku gimana? Tunggu. Nanti kita bahas. Update tepat waktu. Jangan mimpi deh. Aku sudah punya pacar. Jangan bercanda. Di 749 ini selain aku, siapa lagi yang pantas jadi Jiang Zhan pacarmu? itu pacarku. Chenzi, kamu nggak pilih aku, malah pilih sampah ini. Matamu bermasalah ya? Emang urusanmu? Aku suka. Hari ini aku akan tunjukkan gimana pacarmu itu bakal aku hancurkan. Kak Ning, tunggu. Tunggu apa? Chenzi bilang cowok ini namanya Jiang Zhan. Namanya Jiang Zhan terus kenapa? Jiang Zhan? Kamu itu Jiang Zhan yang bunuh nomor 093 Lu Qiaozihu? Iya, aku. Jadi dia itu Jiang Zhan. Pantas berani nggak kasih muka Zhao Zengming. Katanya dia bertindak kejam. Nggak ada monster yang selamat dari tangannya. Hari ini ketemu langsung. Memang ada aura yang beda. Bagus. Pantas sombong. Jiang Zhan. Aku akui kamu saingan terberatku di angkatan ini. Saingan? Kamu siapa memangnya? Satu tampar langsung mati kamu. Pura-pura apa kamu? Memang kamu bunuh Lu Qiaozihu. Tapi semua tahu, misi itu dipimpin Kapten Hu Jinping. Ngomong gitu buat apa? Jadi berantem atau enggak? Emang aku takut sama kamu? Zhao Zengming sampai terpental juga sama Jiang Zhan. Gak percaya. Kemampuan Zhao Zengming kan semua tahu. Jiang Zhan ini nggak sederhana. Kak Ming, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Job ini curang. Aku belum siap. Dia nyerang duluan. Jiang Zhan, nyerang duluan itu kalau berani. Lawan dengan jantan. Ujian investigator magang 749 Jiang Cheng. Dimulai sekarang. Update tepat waktu. Ujian penyidik magang Biro 749 Jiang Cheng. Mulai sekarang. Siapa orang tua itu? Kok kayak kenal ya? Ye Tianxing. Tahu kan? Gila. Dia orangnya. Penyidik senior Biro 749 yang terkenal dengan teknik tangkap ulat naga. Kedengarannya keren banget. Ujian tahap pertama. Serang gong emas ini. Makin keras suaranya, makin kuat kemampuanmu. Mulai sekarang. Aku duluan. 62 poin. Lulus. Berikutnya. Serangan sekuat itu cuma dapat 62. Ujian kali ini kayaknya berat. Ini sudah tahun ketiga aku ikut ujian. Jangan gagal lagi. Giliranku. 68 berikutnya. Susah banget dapat nilai tinggi. Rasanya angkatan ini nggak banyak yang bakal lulus. Kepala, ia lagi lampiaskan kekesalannya ke peserta ujian. Ye Tianxing, petinggi Biro 749 ke Jiang Cheng buat nawasin ujian. Pasti kesal. Nggak dinasihatin kalau begini terus, total nilai peserta susah capai standar. Kalau Ye Tianxing lagi marah, siapa yang berani? Lagi pula aturan Biro 749 jelas, nggak boleh campur tangan ujian akhir. Aku pergi dulu, bikin seperlihatnya. Ming, ujian ini keahlianmu banget. Kesempatan bagus buat balas malu tadi. Update tepat Jiang Zhan, serangan dadikanmu tadi bukan sekarang kita berdua adu skor. Siapa yang lebih tinggi? Kekanak-kanakan. Sok gaya kamu. Kalau takut bilang saja. Memuji, dia mukul perempuan. Mulut busuk, pantas aja. Apa? Kalau aku juga bakal mukul. Menyebalkan. Penguji ini oke juga. Jiang Zhan, karena kamu takut adu sama aku nanti minggir 50 meter. Kamu punya uang berapa? Aku sendiri nggak banyak uang, tapi orang tuaku kekayaannya puluhan juta. Kalau gitu taruhan kekayaan orang tuamu. Boleh, tapi aku mau kamu pertaruhkan Chenzi. Kamu kalah, minggir sendiri. Chenzi jadi pacarku. Zi nggak bisa dijadikan taruhan. Aku bisa. Jiang Zhan, taruhan sama Percaya dia. banget sama aku? Jelas dong. Bagus. Semua jadi saksi, biar bocah ini nggak curang. Jiang Zhan, sekarang aku tunjukin kekuatan asli Zhao Zengming. Jalan Naga Biru. Ini serangan penuh tenaga Zhao Zengming. Jalan Naga Biru. Aku pernah dengar, katanya Jalan Naga Biru itu makin lama kumpul tenaga diam-diam, makin kuat pukulannya nanti. Jalan Naga Biru keluar,
Jiang San sekuat apapun nggak Soalnya mungkin menang. Soalnya Zheng nggak tahu udah kumpul tenaga jalan naga biru berapa lama. Pergi! Auranya dahsyat banget. Chao Zhengming pantas disebut nomor 1 magang. Suaranya keras, jauh lebih besar dari Kali ini sebelumnya. pasti skor tinggi. Chenzi, pacarmu pasti kalah. 82 poin, lumayan lah. Update tepat waktu. 82 poin, lumayan. Sampai sekarang, belum ada yang lewat 70 poin. Langsung 82 poin. Akuin skor ini di luar jangkauanku. Giliranmu. Ji, kamu duluan. Baik. Jiang Zhan, apa mau bersembunyi di balik wanita? Kalau tidak berani, Bisa menyerah. langsung mundur dari ujian. Daripada di Biro 749. Jadi bahan tertawaan. Belajarlah tutup mulut. Lebih baik untuk kalian. Palu jiwa gadis. Itu artefak pusaka. Zio, gendang telingaku mau pecah. Suaranya mengerikan. Mana mungkin si sampah ini serangannya sekuat ini? Suara sekuat ini pasti melampaui serangan Chao Zhengming tadi. Kukira Chenzi cuma cantik. Ternyata kekuatannya luar biasa. 95 Memang poin. bagus. Chenzi melampaui Zhao Zhengming 13 poin. Kekuatan dan kecantikan dalam satu Dewi paket. sejati. Yao Zhengming, kamu kalah dariku. Apalagi mau lawan Jiang San. Chenzi, kamu menang karena artefak itu. Jiang Zhan tidak punya artefak. Siapa bilang dia tidak punya? Jiang San, palunya ku beri padamu. Tidak boleh, itu curang. Chenzi, itu artefak pusaka yang sangat Bisa berharga. Sembarangan dikasih orang. Barangku, terserah mau ku beri siapa. Jiang San, ambil. Tidak perlu. Update tepat waktu. Mengendalikan bayangan. Kemampuan bocah ini unik juga. Serangannya kelihatan kuat. Apa? Ada apa? Serangannya sudah selesai. Aku nggak dengar suara apa-apa. Apaan sih? Kelihatan keren tapi nggak ada kekuatan serangan sama sekali. Bikin aku ngata. Cuma segini. Jiang San, dari mana dapat percaya diri buat lawan kami? Panik. Nggak sama sekali. Sekarang aku percaya banget sama pacarku. Jiang Zhan, aku tahu kau bukan tandinganku. Tapi nggak nyangka kau selemah ini. Si Jiang Zhan ini cuma buat lucu-lucuan. Nggak tahu dia mau apa. Ketakutan sama Zhao Zhengming. Langsung nyerah. Jiang Zhan, kau kalah. Sekarang jalankan taruhannya. Chenzi jadi milikku. Tunggu dulu. Nilainya belum diumumkan. Masih perlu umumkan nilai? Pengujinya sampai nggak bisa ngomong gara-gara Nilai kau cuma bikin kau makin malu. Nilai kau paling cuma 1 digit. Jiang Zhan, 100. Dengar mbak, kan aku bilang nilai kau. Apa? 100? 100 nilai sempurna? Mustahil. Master Ye, apa ada yang salah? Nggak salah. Jiang Zhan dapat nilai 100 untuk ujian ini. Sempurna. Ternyata Beneran 100. Dengan tingkat kesulitan Dapat nilai setinggi itu. sempurna. Dia monster apa? Aku nggak ngerti. Gimana caranya? Update tepat waktu. Tuan Ye, Tuan Ye, saya tidak serangannya percaya. jelas sangat lemah. Bahkan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Suara terbesar justru tanpa bunyi. Apa? Suara terbesar tanpa bunyi? Jangan-jangan benar seperti itu. Alat ujian akhir itu retak oleh satu serangan Jiang Zhan. Dikira bronze, ternyata dia raja sejati. Level kita terlalu rendah. Tidak bisa memahami kelas Jiang Zhan. Chenzi sialan. Dari mana dia dapat pacar sekuat ini? Gong emas rusak. Investigator yang belum diuji tunggu alat ujian baru dikirim. Investigator yang sudah selesai lanjut ke ujian kedua. Sekarang paham kenapa saya suruh Chenzi ujian duluan? Kau takut gong emas rusak, mengacaukan ujian Chenzi. Ternyata kau tidak terlalu bodoh. Soal pamer, kau kalah jauh dari karena kau tidak punya kemampuannya. Sialan. Bro, kau masih harus banyak belajar. Kalau begini, Zhao Zhengming kalah jauh dari Jiang San. Jiang Zhan memang nomor 1 angkatan ini. Ayo, ikut ujian kedua. Oh ya, jangan lupa suruh orang tuamu kosongkan mobil dan rumah. Soalnya itu semua sudah jadi punyaku. Saya kalah. Kehilangan segalanya. Harga diri, harta, wanita, dan juga tekadku. Kak Ming. Pergi!
Kak Ming, kalau begitu saya ikut ujian kedua dulu ya. Sekarang, boleh aku membantumu? Update tepat waktu. Sekarang boleh aku bantu? Bantu aku. Aku minta kau bantu aku kalahkan Jiang Zhan. Jadi yang nomor 1 lagi. Bagus. Senang bekerja sama. Anak perempuan keluarga Chen itu, Chen Zi, dapat 95. Akhirnya bisa selamatkan muka Biro 749 Jiang City sedikit. Kepala, jangan hibur diri sendiri. Biro 749 kota lain, semua ada yang dapat Di nilai sini, sempurna. 95 itu nggak bisa dibanggakan. Aku juga tahu, tapi mau gimana? Ye Tianxing yang memimpin ujian kita. Kepala, kabar gembira. Apa yang bagus? Sudah tahu, Chen Zi dapat 95. Pergi sana. Kepala. Bukan Chen Zi yang dapat 95. Bukan Chen Zi? Lalu siapa yang dapat 95? Bukan 95 juga. 100. Ada yang dapat 100. Apa? Mustahil. Chen Zi pakai jimat pusaka saja cuma dapat 95. Zhao Zhengying malah cuma 82. Siapa lagi yang bisa dapat nilai sempurna? Kalau benar, cuma ada satu kemungkinan. Bocah itu ikut ujian akhir. Bocah itu siapa? Jiang Zhan. Benar. Jiang Zhan. Dia langsung hancurkan gong emas, dapat nilai sempurna. Tebakanku memang benar. Kapten Ho, timmu melahirkan orang hebat. Update tepat waktu. Aku tahu ujian tahap ini. Ini wajib. Yang diuji adalah refleks dan kemampuan darurat. Meski ujian tradisional, tahap ini nggak gampang. Banyak yang dapat nilai 0 di sini. Ujian tahap kedua nggak perlu aku jelasin panjang lebar. Mulai. Ini dia monster granat. Katanya sangat kuat. Jelas dong. Kalau nggak kuat mana mungkin jadi ujian bertahun-tahun. Bocah. Aku mulai ya. Apa? Ini. Bunuh monster granat. Jangkauan kontrol bayangan bertambah jadi 5 meter. Selesai. Jiang Zhan. Kamu ngapain Bunuh sih? monster lah. Ujian tahap ini kan bunuh monster di depan mata. Dia itu penguji tahap ini. Pemuji? Bocah, kamu disuruh ujian malah bunuh pemujinya. Ini beneran gak aku tahu. Monster granat memang bukan monster bernomor, tapi kekuatannya setara monster nomor belakang. Tapi kok gampang banget dibunuh bocah ini. Berbakat sekali. Jiang Zhan, Jiang Chen, kali ini jangan serang monster granat lagi. Sudahlah, kamu skip tahap ini saja. Langsung ke tahap berikutnya. Nggak ikut ujian. Terus nilaiku gimana? Nilai sempurna. Update tepat waktu. Tuannya, ini tidak adil. Kenapa Jiang Zhan bisa membunuh Langsung monster dapat granat? nilai Kami harus sempurna. ikut ujian dengan jujur. Benar, kalau bunuh monster bisa dapat nilai sempurna. Aku juga mau coba. Tidak adil? Kalau mau coba, silakan. Bunuh monster granat, aku kasih nilai sempurna juga. Monster granat begitu mudah dibunuh. Pasti lemah. Serang! Kalian kelihatannya seru. Bahaya! Kok bisa begini? Aku sama sekali tak bisa melawan. Ternyata bukan monster granat yang lemah, tapi Jiang Zhan yang terlalu kuat. Kami tidak layak bertarung dengan monster granat. Ada lagi yang mau bunuh monster granat? Dimulai! Rasakan! Hati-hati! Harus tangkap bola Sekaligus cahaya. hindari terkena Kalau granat. tidak, granat meledak dan kena. Dapat! Sial! Ini granat! Ini terlalu sulit. Bola cahaya terlalu cepat. Tidak kelihatan jelas. Apalagi harus hindari granat atau salah tangkap. Tolong aku. Tenang, kamu serang saja. Bagus. Aku juga mau nilai sempurna. Ujian selesai. Satu bola cahaya dapat Update tepat waktu. Ujian selesai. Satu bola cahaya 10 poin. Sial! Aku cuma dapat 2. Berarti cuma 20 poin?
Kamu jauh lebih baik dari aku. Aku nggak dapat satu pun. Malah kena ledakan 3 kali. Kali ini kayaknya nggak ada yang lulus. Ini terlalu susah. Guru Ye, aku dapat 11. 11? 11 bola cahaya. Berapa poin? 11. Tentu saja nilai sempurna. 11? Ya ampun. Nggak berani bayangin. Zhao Zhengying bangkit lagi. Dia emang punya kemampuan. Ming, aku tahu kamu yang terkuat. Jiang Zhan, babak selanjutnya aku akan kalahkan kamu dan ambil posisi pertama lagi. Kepala! Kabar gembira! Ada kabar gembira lagi! Jangan-jangan Jiang Zhan dapat nilai sempurna lagi? Benar. Babak kedua. Jiang Zhan tetap dapat nilai sempurna. Dapat nilai sempurna di babak kedua memang nggak mudah. Jiang Zhan dapat berapa bola cahaya? Dia nggak dapat satu pun. Nggak dapat satu pun. Terus bagaimana dia dapat nilai sempurna? Jiang Zhan bunuh monster granat yang jadi pemuji. Anak berbakat. Selain itu ada kabar gembira Zhao lagi. Zhengming juga dapat nilai sempurna. 11 bola cahaya. Zhao Zhengying juga nilai sempurna? Kepala. Ada apa? Ini kan kabar bagus. Memang kabar bagus. Tapi dengan kemampuan Zhao Zhengying, harusnya dia nggak bisa dapat nilai sempurna. Mungkin dia tampil luar biasa. Tetap saja ini hal baik. Update tepat waktu. Lokasi ujian terakhir ada di gedung di belakangku ini. Di dalam gedung ada 9 monster tersembunyi. Temukan dan bunuh monsternya dapat 100 poin. Satu monster 100 poin? Berarti di babak ini aku bisa balik keadaan. Tadinya aku udah putus asa. Tapi dengan ini, semangatku bangkit lagi. Jangan senang dulu. Perlu kalian tahu, 9 monster ini bisa berubah jadi siapa saja di antara kalian. Dari luar saja, mustahil dibedakan. Apa? Monster bisa jadi mirip aku? Berarti kita gampang diserang dadakan dong? Makanya babak ini berbahaya. Yang mau mundur sekarang masih sempat. Bagus. Tidak ada yang mundur. Kalian para calon investigator ini lumayan juga. Begitu kalian masuk gedung tertutup ini, pintunya akan dikunci. Baru dibuka 1 jam kemudian. Semoga beruntung. Ayo! Kali ini cukup bunuh 1 monster saja. Peluang lulus besar. 9 monster doang. Gak bakal bikin aku takut. Babak kemarin dapat berapa poin? Tebak aja. 60 poin? Kemahalan. 10 poin? 10 poin? Kamu menganggap aku remeh banget Jadi ya? kemahalan atau kemurahan? Ya, kemahalan. Jadi babak kemarin kamu 0 poin? Iya. Kayaknya aku nggak bakal... Update tepat waktu. Jadi kamu dapat 0 di tahap sebelumnya? Iya. Kayaknya aku nggak lolos evaluasi kali ini. Panik buat apa? Ada aku di sini. Kirimkan 2 monster buat Pasti kamu. beres. Kamu memang kuat. Tapi monsternya bisa berubah Susah wujud. banget nyarinya. Tenang aja. Pasti ketemu. Pak Ye. Menutup mereka di gedung tertutup. Yakin nggak ada masalah? Kalau sampai ada korban. Tenang. Aku tahu kamu sayang sama para investigator magang monster-monster itu sudah kuberi tanda. Cuma akan melukai orang. Nggak akan sampai membunuh. Kalau gitu aku lega. Tapi mereka juga nggak akan enak. Monster-monster itu bisa menyatu dengan mereka tanpa ketahuan. Mau nyari dan bunuh mereka, susah sekali. Pak Ye, nggak bisa diturunin dikit tingkat kesulitannya. Kayak gini susah ada yang lolos evaluasi. Nggak bisa sedikit pun. Ini juga demi kebaikan mereka. Kamu juga tahu kan, tingkat kematian investigator resmi Biro 700 daripada jadi investigator resmi. Tapi beberapa hari kemudian mati di tangan monster. Ada orang di depan. Kalian berdua jangan mendekat. Mata pemuka ilusi bisa melihat semua kepalsuan. Membongkar penyamaran monster harusnya nggak sulit. Jiang Zhan, kita lewat jalan lain aja. Nggak tahu itu manusia atau monster. Santai. Mereka manusia. Itu Jiang Zhan. Dia mendekat. Gimana nih? Kalau monster sih nggak takut. Jiang Zhan, kita nggak bisa berantem sama dia. Tolong. Update tepat waktu. Monster sih kami nggak takut. Tapi Jiang Zhan, kami nggak berani macam-macam. Tolong. Suara dari lantai atas. Naik. Selamatkan aku. Ada apa? Tadi aku diserang monster. Tolong aku. Tenang. Ada aku. Biar ku kirim tahu ke alam sana. Tahu. Jiang Zhan, dia monster? Benar.
Bagaimana kau bisa tahu aku monster? Beneran monster? Bunuh monster penyamar. Jangkauan kendali bayangan bertambah jadi 6 meter. Ayo, cari yang berikutnya. Kami ada 5 orang. Mau Jiangzhan manusia atau monster, kami nggak perlu takut. Jiangzhan, mau ngapain kau? Tentu saja bunuh dia. Tolong aku. Jiangzhan, berani sentuh pacarku. Aku lawan kau habis-habisan. Kau bunuh pacarku. Aku mau laporkan kau. Apa? Ini, dia. Itu pacarmu. Aku nggak tahu kapan dia diganti monster. Bunuh monster penyamar. Jangkauan kendali bayangan bertambah jadi 7 meter. Ayo, monster nggak bakal cepat ketemu. Cari tempat minum teh dulu. Di tepat waktu. Ayo pergi. Monster itu harusnya belum bakal ketemu secepat itu. Cari tempat minum teh dulu. Yulau, ada apa? Ada satu monster dibunuh. Tadi bukannya kamu bilang monster belum bakal ketemu secepat itu? Santai, pasti kebetulan. Monster berikutnya mereka tidak akan menemukan secepat itu. Satu monster lagi tewas. Yulau, kali ini gimana? 2 kali kebetulan, menurutku masih masuk akal. Siapa yang bunuh? Keduanya dibunuh Jiangzhan. Ya masuk akal. Akhirnya nangkap satu yang masih hidup. Zian, mulai. IP. Bertarung asyik. Pergi cari semua 9 monster itu. Wah, aku sudah bunuh 3 monster. Cuan nih, cuan. Aku yang asli? Jangan percaya dia. Aku yang asli. Sudah, jangan ribut. Biar aku yang memutuskan. Apa? Saatnya kamu mati. Jiangzhan, jangan bunuh orang sembarangan. Aku bukan monster. Bocah, kamu salah bunuh orang. Apa? Aku tidak apa-apa. Kamu sakit ya? Dia itu monster. Ngapain kamu nusuk Karena aku sebel lihat kamu. Tewaskan monster berubah wujud. Jangkauan kendali bayangan bertambah. Update tepat waktu. Bunuh monster yang berubah wujud. Jangkauan kontrol bayangan bertambah jadi 10 meter. Semua monster sudah dibunuh. Jangkauan kontrol bayangan bertambah jadi 10 meter. Untuk menghadapi hampir semua situasi. Kak Ming, mencari jarum di tumpukan Begini tidak jerami. akan ketemu monsternya. Ada cara? Ini apa? Ada satu cara sih. Takutnya kamu tidak berani. Tulangnya bicara. Tidak berani apa? Bilang saja. Karena monster bersembunyi di antara kalian. Bunuh saja semua orang. Monsternya pasti ikut terbunuh. Apa? Terlalu berisik, mudah ketahuan orang. Tidak akan ketahuan. Di gedung ini, ada 9 monster kan? Maksudmu? Aku bisa jadi monster ke-10. Bantu kamu bunuh semua orang. Itu ide bagus. Setelah kamu jadi monster, bunuh dulu Jiangzhan untukku. Sekarang aku perlu menyamar jadi salah satu dari kalian. Baru bisa menyatu dengan monster lain. Lebih mudah bergerak. Itu gampang. Kak Ming, kenapa lihat aku? Kak Ming, aku pacarmu. Urusanmu tidak akan kubocorkan. Lakukan sekarang. Kejam, tegas, tanpa ampun. Aku suka. Jangan. Ayo, bunuh mereka. Pahye, alatmu rusak ya? Kok bunyinya tidak berhenti? Jiangzhan ini boleh ku bawa? Dibawa ke Update tepat waktu. Boleh nggak saya bawa Jiangzhan? bawa kemana? Ke markas Biro 749, saya latih sendiri. Yelau, Jiangzhan kan cuma bunuh 2 monster. Sampai segitu penting buat Anda. Saya ingat dulu Anda di tahap ini ngabisin 5 monster, kan? 2. Lihat sendiri. 9 titik hijau, semua jadi merah. Berarti semua monster sudah dibunuh. Membunuh monster memang sulit, tapi buat beberapa penyidik magang yang bertalenta kuat, nggak terlalu susah. Yang bikin ngeri, anak ini dalam 10 menit menemukan dan menghabisi semua monster. Selalu menilai Jiangzhan tinggi, ternyata tetap saja kita meremehkan dia. Yelau,
Soal yang barusan Anda bilang, saya kasih jawaban Jiang Zhan tegas. Bisa saya izinkan Anda bawa. Dia anak emas Biro 749 Jiangcheng. Kamu juga bukan monster. Aneh, sudah kami bunuh 7-8 orang, tapi satu pun monster belum ketemu. Terus cari. Sekalipun semua orang di sini kita habisin, monster itu harus Habis kita ini rebut. tinggal nunggu waktu selesai. Sekarang kita bisa santai minum teh. Tunggu! Kenapa? Monsternya sudah habis. Kenapa penyidik magang masih ada yang mati? Ada apa ini? Jangan-jangan penyidik magang saling... Update tepat waktu. Semua monster sudah dibunuh. Kenapa masih ada investigator magang yang mati? Apa? Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan investigator magang saling bunuh. Tidak mungkin. Sebentar saja sudah 10 orang tewas. Dan jumlahnya terus bertambah cepat. Lagi pula, investigator dilarang keras bertarung satu sama lain. Pasti ada sesuatu terjadi di dalam. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat masuk. Tidak bisa masuk. Begitu ujian dimulai, aku tidak punya wewenang masuk ke lokasi ujian. Ampun, Yang Xiaona. Kenapa kau mau bunuh aku? Masih bukan monster. Ada yang aneh. Sudah bunuh banyak orang. Mustahil tidak ketemu satu monster pun. Cuma berdiri di sini sampai selesai? Tidak mau lakukan sesuatu? Lakukan apa? Kau mau apa? Mesum. Maksudku, kita bisa rencanakan masa depan. Setelah lulus ujian, kita jadi investigator resmi. Investigator resmi biasanya ditugaskan jaga wilayah tertentu. Jiang Zhan, kau sudah pikirkan mau bertugas di mana? Tidak ketemu monster, tapi aku ketemu Jiang Zhan. Dengar baik-baik, bunuh Jiang Zhan pakai cara apapun. Belum kepikiran mau bertugas di mana? Kalau begitu, biar aku yang wilayah kita berdua berdekatan. Kalau ada apa-apa, bisa saling bantu. Awas! Apa? Update tepat waktu. Zhao Zhenming. Cuma trik kecil begini mau nyergap gue? Lu salah. Kali ini bukan trik receh. Serangan benerannya di sini. Yang Xiaona. Jiang Chen. Sial, kemampuan bocah ini nyebelin banget. Tapi lu tetap bakal mati. Gawat! Jiang Chen. Sialan. Ternyata belum berhasil bunuh dia. Zi, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ada yang nggak beres sama Yang Xiaona. Gue nggak peduli dia ada masalah atau Berani nyakitin orang gue. Gue habisin semuanya. Kalian berdua berlutut lalu merangkak. Baring serang! Seorang penyidik magang kok sekarang ini. Untung banget. Apa? Gue cincang lu. Gila. Lu benar-benar gila. Tolong gue. Gue cabut duluan. Lu urus diri sendiri. Jangan pergi. Jangan tinggalin gue. Jiang Zhan, Jiang Chen, kakek Jiang. Korban tewas sudah 17 orang. Nggak sempat mikir. Langsung dobrak masuk. Sudahlah. Kalau nggak ada akses, gue jebol aja. Kamehameha Rasengan. Update tepat waktu. Kamu Rasengan. Semua sudah keluar. Kok nggak lihat Jiang Zhan? Chen Zi dan Zhao Zhenming juga belum keluar. Aku masuk cari mereka. Tidak perlu. Aku sudah di sini. Jiang Zhan, ada apa? Hanya dia. Asal Jiang Zhan jangan deket-deket aku. Aku bicara, aku rekrut semua. Hao Zhenming, kamu berkomplot dengan monster? Masalahnya monster itu kabur kemana? Aku jaga di pintu terus. Monster nggak mungkin kabur. Lagi pula gedung tadi sudah digeledah, jadi cuma ada satu kemungkinan. Monster bersembunyi di antara para trainee ini. Apa? Monster ada di antara kita? Siapa yang monster? Monster itu pandai menyamar. Aku nggak bisa menemukannya. Berarti harus dibawa ke kantor, diperiksa satu persatu. Terlalu ribet, bisa bahaya di tengah jalan.
Biar aku saja. Jiang Zhan? Apa? Jiang Zhan, ngapain kamu? Kamu tahu dari mana itu aku? Bayanganku nempel, sudah putandai. Mau kabur ke ujung dunia pun, aku tetap temukan kamu. Kamu berbakat. Aku nggak akan lepaskan kamu. Mau kabur? Tangkap aku pun percuma. Aku akan jadi bencana buat kalian. Ujian kali ini penuh lika-liku. Akhirnya selesai.